Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurjana Abdi Aziz, SEMAK selaku pembimbing mata kuliah pengantar akuntansi sektor publik dan kepada teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Bilal Ali Akbar yang akan membimbing berjalannya presentasi kami yang berjudul Analisis Kesesuaian, Potensi Fraud, dan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik studi kasus pada laporan keuangan RSUD Dr. Muwardi. Kemudian pada presentasi kali ini juga saya dibantu oleh rekan kelompok saya. Yang pertama yaitu Muhammad Dimas Firmansyah, kemudian Muhammad Eka Inyanto, Fitra Arya Ramadan, dan terakhir Yuda Amristiadi. Sebelumnya, mari mengenal gambaran terkait sektor publik yang kami analisis, yaitu sektor di bidang kesehatan. Sektor publik di bidang kesehatan memainkan peran penting dalam melayani masyarakat serta menjaga kesehatan nasional. Sektor ini mencakup RSUD, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya yang mengelola dana publik dan membutuhkan akuntabilitas tinggi. Sebagai salah satu rumah sakit pemerintah, RSUD Dr. Muwardi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan berkualitas sambil menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Kondisi keuangan RSUD ini juga dipengaruhi oleh alokasi anggaran daerah, kebutuhan layanan, dan efisiensi dalam mengelola dana. Dengan meningkatnya pengawasan BPK dan tuntutan kepatuhan terhadap PASP nomor 1, RSUD Dr. Muwardi dituntut untuk menjaga transparansi demi kepercayaan publik dan keberlanjutan sebagai institusi kesehatan publik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian dari kerangka konseptual pernyataan standar akuntansi pemerintah dari entitas sektor publik di bidang kesehatan, yaitu dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi. Yang pertama, dari kesesuaian komponen laporan. Laporan keuangan yang terlampir mencakup semua komponen tersebut, yaitu yang pertama ada LRA, perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Nah, dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi telah memenuhi kriteria kesesuaian komponen karena sudah mencakup informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja keuangan dan operasi entitas serta disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Nah, yang kedua adalah penggunaan basis akuntansi untuk pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Nah, berdasarkan catatan atas laporan keuangan yang disajikan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan RSUD Dr. Muwardi adalah dengan dua metode basis. Yang pertama adalah menggunakan basis akrual yang digunakan untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. RSUD Dr. Muwardi juga menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA dan juga belanja. Yang ketiga, apakah informasi yang disajikan relevan andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan? Nah, laporan keuangan RSUD Dr. Muwardi telah memenuhi 4 karakteristik tersebut. Yang pertama adalah relevansi, keandalan, keterpahaman, dan juga dapat dibandingkan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan rumah sakit ini relevan karena telah memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dan posisi keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan keuangan tersebut dapat juga dianggap andal karena telah diaudit oleh pihak independen yang memastikan bahwa semua data yang disajikan bebas dari kesalahan material dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Keterpahaman informasi juga terjaga dengan baik berkat penyajian data yang sistematis dan penggunaan istilah yang tepat sehingga mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi. Nah, yang terakhir, kemampuan untuk dibandingkan terpenuhi melalui penyajian informasi yang konsisten dari tahun ke tahun, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis perbandingan yang efektif antara periode yang berbeda. Yang keempat adalah identifikasi ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian yang berdampak pada laporan keuangan. Nah, setelah dianalisis, RSUD Dr. Muwardi telah menunjukkan kepatuhan dan kesesuaian terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan badan pengawas. Dengan melaksanakan pelaporan yang tepat waktu dan lengkap, rumah sakit ini memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat diandalkan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, RSUD Dr. Muwardi juga telah melakukan audit eksternal secara rutin yang berfungsi untuk menilai keakuratan dan integritas laporan keuangan. Yang kelima, dampak ketidakpatuhan terhadap kepercayaan publik dan potensi sanksi dari BPK.
Nah, jika pihak RSUD Dr. Muardi tidak menjalankan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik dan penurunan reputasi rumah sakit. Nah, jika terdapat pengakuan yang tidak tepat dalam laporan keuangan memicu keraguan masyarakat dan dapat memunculkan tuntutan audit ulang atau investigasi lebih lanjut. Nah, BPK juga berpotensi memberikan opini untuk mengaudit yang tidak wajar. Dalam kasus yang lebih serius, ketidakpatuhan dapat berujung pada rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan keuangan atau sanksi hukum bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk saran perbaikan untuk mencegah ketidakpatuhan di masa mendatang, nah kalau misalnya hal tersebut terjadi, maka untuk mencegah ketidakpatuhan, RSUD Dr. Muwardi perlu memberikan pelatihan yang rutin bagi staf keuangan untuk memperketat atau memperkuat pengendalian internal melalui audit dan memastikan transparansi dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, penggunaan auditor eksternal independen dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan keuangan akan membantu menjaga kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai indikasi fraud dan kesalahan materialis. Tidak ada indikasi secara langsung mengenai fraud ataupun kesalahan materialis yang dijelaskan secara eksplisit dalam laporan keuangan. Laporan tersebut menyajikan informasi standar keuangan entitas sektor publik sebagaimana hasil dari audit independen. Namun, ada beberapa transaksi atau pos yang berpotensi menimbulkan fraud di masa mendatang, yaitu silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran. Pada tahun 2022, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran yang cukup signifikan, yang dimana berpotensi untuk dialokasikan untuk kepentingan pribadi atau korupsi. Meskipun laporan keuangan entitas sektor publik, dalam hal ini RS Muwardi disajikan secara wajar dan tidak terdapat adanya indikasi transaksi yang mencurigakan. Belum ada kepastian mengenai terjadinya fraud tanpa investigasi yang lebih mendalam. Ketiadaan kejanggalan dalam transaksi yang dilaporkan melemahkan adanya indikasi fraud. Namun, penting bagi entitas untuk memastikan anggaran yang direncanakan tercapai dengan baik, supaya tidak terjadi kelebihan anggaran yang signifikan. Penggunaan anggaran yang tidak kelebihan maupun kekurangan bisa menjadi indikator kinerja entitas produktif karena menunjukkan bahwa dana digunakan secara optimal untuk alasan yang jelas dan masuk akal. Baik, selanjutnya yaitu saran preventif. Sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya fraud dalam laporan keuangan, Rumah Sakit Dr. Muwardi dapat menerapkan beberapa pendekatan utama. Pengendalian internal yang kuat, seperti pemisahan tugas, pengawasan ketat pada transaksi, serta audit internal dan eksternal berkala, adalah kunci dalam menjaga integritas laporan keuangan. Penggunaan sistem IT yang terintegrasi dan log akses otomatis dapat memperkecil risiko manipulasi data. Selain itu, edukasi dan pelatihan karyawan terkait etika dan anti-fraud akan membangun budaya transparansi dan kejujuran dalam organisasi. Monitoring laporan keuangan secara rutin dan penerapan sistem pengadaan yang transparan akan membantu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Dengan langkah-langkah ini, risiko fraud dapat diminimalkan, menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Baik, selanjutnya ada evaluasi pengelolaan keuangan. Hasil analisis yang peneliti temukan terhadap laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Muwardi ini ditemukan bahwa terdapat defisit pada laporan realisasi anggaran. Yang pertama, RSUD mengalami defisit pada anggaran dan realisasi. Kedua, defisit terjadi di tahun sebelumnya yaitu 2022. Tiga, defisit di kedua tahun tersebut ditutupi atau dibayar oleh silpa.
4. Dana silpa terjadi karena pada tahun 2021 pendapatannya lebih besar dari biaya atau dana yang dikeluarkan. 5. RSUD mengalami perbedaan anggaran antara anggaran awal dan realisasi, yang keduanya mengalami defisit. 6. Walaupun RSUD sempat tidak mendapatkan APBD, tetapi RSUD tersebut tetap berjalan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan hasil analisis yang telah kita lakukan. Kemudian izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari penjelasan yang telah disampaikan. Pertama, RSUD Dr. Muwardi telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kemudian menggunakan basis akrual dengan laporan keuangan yang relevan, andal, dan sesuai regulasi. Tidak ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan dalam laporan keuangan RSUD Dr. Muwardi, namun penting untuk terus mematuhi standar akuntansi untuk menjaga kepercayaan publik. Yang kedua, meskipun tidak ada indikasi fraud yang kami temukan dalam laporan, potensi kecurangan bisa muncul terkait dana silpa, sehingga perlunya langkah preventif yang dilakukan RSUD Dr. Muwardi untuk mencegah hal itu terjadi. Dan yang terakhir, RSUD Dr. Muwardi mengalami defisit pada tahun 2023 yang dapat ditutup oleh dana silpa dari tahun sebelumnya. Meski tahun ini rumah sakit tidak mendapatkan dana APBD di tahun 2023, operasi RSUD dapat tetap berjalan dengan baik berkat pendapatan dari sumber lain yang perlu dipertahankan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.